Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua tetap berada dalam berkat penjagaan perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Apapun masalahmu, pergumulanmu yang sedang dihadapi hari ini, yakin, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa hadir. Ia hadir melalui berbagai persoalan hidup, supaya lewat persoalan itu bisa menjadi kendaraan yang bisa kita pakai untuk merapatkan barisan, untuk berunity, berintegrasi dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, semua kita tahu arti dari Injil adalah kabar baik. Kabar baik. Kalau kita mengajukan pertanyaan ini kepada seorang, Pak, Bu, permisi tanya, menurut Bapak Ibu, apa arti dari Injil? Pasti dia berkata kabar baik. Good news. Hanya segitu aja? Pertanyaan kedua, baik menurut siapa? Baik menurut siapa? Menurut Tuhan atau menurut manusia? Ini yang harus kita bedah. Ini harus kita bedah. Sebab pemahaman kita selama ini ketika berbicara tentang Allah itu baik, baik menurut manusia, bukan menurut Allah. Ya kan? Waktu saya pimpin ujian, saya memberitakan Injil, saya pernah mengajukan pertanyaan ini. Apakah Bapak Ibu percayalah itu baik? Amin, saya percaya. Tepuk tangan. Kasih jempol. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Baik menurut manusia, bukan menurut Allah. Baik menurut manusia itu apa? Yang sakit sembuh. Siapa yang gak suka? Semuanya suka ketika ia sakit, dijamah dan disembuhkan Tuhan. Amin. Saya juga mau ketika saya sakit, Tuhan Yesus langsung menyembuhkan saya. Tetapi apakah itu baik menurut Allah? Baik menurut kita tuh gak boleh menderita, gak boleh sakit. Oleh sebab itu, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kita minta Tuhan mengangkat penyakit ini dari dalam tubuh kita. Ya menurut kita sembuh itu baik. Tetapi menurut Allah, pandangan Allah yang maha tahu, yang maha bijaksana, belum tentu kesembuhan itu membawa kebaikan. Oleh sebab itu tidak heran
Banyak orang yang tetap dibiarkan sakit. Dibiarkan sakit. Ada yang sampai mati, ada yang sembuh. Ini menunjukkan bahwa Allah ini sedang menyatakan kebaikan menurut versi Dia. Menurut pemahaman Allah, bukan menurut pemahaman manusia yang terbatas. Kita ini kan lebih tertarik pada kesembuhan fisik. Bukan pada kesembuhan hati, kesembuhan batin, kesembuhan roh, kesembuhan karakter. Berdoalah kita oleh bilur-bilur Yesus. Dan sakit disembuhkan. Sembuh apa? Sembuh dari apa? Dari sakit penyakit fisik? Oh enggak. Kalau kita mau mengikuti kejujuran ayat tersebut, oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Itu bukan kesembuhan fisik. Itu bukan sembuh dari sakit fisik. Jantung, sakit jantung sembuh, sakit ginjal sembuh. Yang lumpuh berjalan, bukan itu. Ayat itu tidak sedang berbicara tentang kesembuhan dari sakit fisik. Ayat itu sedang berbicara kesembuhan dari sakit roh, sakit rohani. Oleh bilur-bilur Yesus, orang yang sakit roh disembuhkan. Amin. Dan sakit roh karena dosa disembuhkan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya, menurut Bapak Ibu yang hari ini sedang mengalami krisis keuangan, baik menurut Bapak Ibu adalah Tuhan segera mengangkat krisis keuangan, kesulitan keuangan, kemiskinan. Itu kan baik menurut Bapak Ibu. Belum tentu baik menurut Tuhan. Ya kan? Ada kalanya Tuhan membiarkan seseorang mengalami kesulitan keuangan, bahkan sampai bangkrut. Karena apa? Yang Tuhan bidik bukan keselamatan keuangan, ya, bukan kesembuhan dari krisis keuangan, bukan kesembuhan dari krisis kesehatan. Yang sedang Tuhan bidik, yang sedang Tuhan selamatkan, yang sedang Tuhan benahi adalah baik menurut Allah, yaitu apa? Pemulihan gambar Allah. Keselamatan karakter. Pemulihan karakter. Itu baik menurut Allah. Amin. Nah, coba kita ini kan gak sabar. Langsung minta kesembuhan. Kita ini kan gak sabar. Langsung berkata mujizat masih ada. Saya juga percaya mujizat masih ada. Tetapi untuk kita yang sudah menganggap diri atau mengaku diri sebagai orang-orang dewasa rohani, level iman kita tuh sudah beda. Kelas iman kita tuh sudah berbeda. Amin. Sudah berbeda. Hidup yang kita jalankan bukan lagi berdasarkan tanda-tanda, tetapi berdasarkan percaya. Bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Maka masa sekian tahun menjadi orang Kristen, hidup yang dijalankan hanya berdasarkan apa yang dilihat. Pokoknya kalau nggak ada tanda,
Aku nggak mau melayani Tuhan. Aku nggak mau pergi. Bapak Ibu, ya, dengan mengalami Tuhan setiap hari, mengalami kemuliaan Tuhan, memahami pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, membaca, menggali isi firman, terbangunlah pemahaman kita tentang Allah. Seharusnya nggak usah tunggu lagi Tuhan ngomong. Nggak perlu tanda. Tapi kita sudah bisa mengambil keputusan. Berdasarkan dengan pimpinan Tuhan. Karena apa? Kita bergaul akrab dengan Tuhan. Kita berjalan akrab dengan Tuhan. Kita intim dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Jadi level iman kita sudah beda. Ya beda dengan orang yang hari ini masih puluhan tahun menjadi orang Kristen masih. Pokoknya kalau nggak ada tanda, aku nggak mau pergi. Ya kita maklumi. Kristen tanda. Minta tanda. Karena kalau Tuhan kasih tanda Yunus, mau nggak masuk di perut ikan? Mau nggak? Minta tanda. Pokoknya kalau nggak ada tanda, aku nggak bergerak. Tanda. Nah kalau Tuhan kasih tanda Yunus, masuklah kau di perut ikan. Mau nggak? Dari akumulasi kasih pemahaman kita, ya kasih Tuhan yang sudah terbangun, ya firman Tuhan yang sudah terbangun dan mewarnai pikiran kita. Hidup yang kita jalankan sudah tidak lagi bicara tentang apa. Apa yang dilihat. Tidak. Hidup bukan karena melihat tapi karena percaya. Percaya pada satu pribadi yang gak dilihat tapi kita yakin dia ada. Dan jangan mengukur keberadaan Tuhan hanya dengan berkata mujizat masih ada. Dangkal. Iman kita dangkal. Pemahaman kita tentang Tuhan dangkal. Kalau mengukur, menakar kehadiran Tuhan yang diukur dengan mujizat yang dia lakukan. Berarti kalau tidak ada mujizat, Tuhan tidak ada. Gitu. Kalau Tuhan tidak menyatakan mujizat, Tuhan itu gak ada. Tanpa mujizat pun dia tetap ada. Tanpa dia melakukan mujizat pun dia tetap ada. Bukan mujizat yang membuat dia ada. Bukan mujizat yang membuat dia ada. Tapi mujizat itu ada karena dia. Jadi bukan mujizat yang membuat Yesus ada. Tetapi mujizat itu ada karena Yesus yang mengadakan. Jadi kalau Yesus tidak menyatakan mujizat, bukan berarti Yesus itu nggak ada, Allah nggak ada. Tanpa dia melakukan mujizat pun, dia sudah ada. Ya masa kita mengukur, menakar kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kehadiran Tuhan, hanya diukur dengan apa? Tanda. Sakit disembuhkan. Ini pola pelayanan yang tidak mendewasakan orang Kristen, tidak melatih orang Kristen. Saya melayani di gereja Suara Kebenaran Injil. Gembala Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Ia berkata, ada berapa orang yang sudah buat janji untuk konseling tatap muka. Tetapi kemudian janji itu dibatalkan.
Alasannya apa? Karena ketika mereka mendengar firman yang disampaikan oleh Pak Eras, masalah mereka dijawab. Dijawab. Oleh sebab itu di gereja kami, ruang konseling sepi. Sepi. Karena apa? Firman Tuhan yang kita sampaikan itu harus bisa menjawab kebutuhan jemaat. Lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh setiap pendeta yang ada di GSKI itu harus menjawab kebutuhan jemaat. Sehingga mereka yang ingin konseling belum buat janji tidak menghubungi gereja. Kenapa? Karena persoalan mereka sudah terjawab ketika dengar firman. Dan yang sudah buat janji untuk konseling ketika dengar khotbah. Ini kesaksian Pak Eras. Ketika mereka dengar khotbah yang disampaikan oleh gembala sidang, mereka membatalkan pertemuan tatap muka dengan gembala. Karena apa? Firman Tuhan sudah menjawab kebutuhan mereka. Nah, dari sini timbul pertanyaan. Apa tuh kebutuhan? Kita kan senantiasa berbicara khotbah itu harus menjawab kebutuhan manusia. Khotbah itu harus bisa menjawab kebutuhan manusia. Kalau dari sisi manusia, baik menurut manusia, kebutuhan manusia itu banyak. Banyak. Oleh sebab itu di setiap doa yang kita bawa daftar doa, list doa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan sekianlah. Itu menunjukkan bahwa kita memiliki kebutuhan yang banyak. Ya kan? Banyak. Kalau secara general Matius 6 mengelompokkan manusia itu hanya memiliki kebutuhan, 2 kebutuhan. Tubuh dan hidup. Makan, minum, pakai. Salahkah manusia memiliki kebutuhan? Ya, itu kebutuhan. Tetapi doa yang seperti apakah yang menjawab kebutuhan manusia? Khotbah yang seperti apakah yang bisa menjawab kebutuhan manusia? Itulah yang dikatakan oleh pemazmur. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku. Ya, kalau kita lihat Mazmur 73, dari awal yang baik Allah itu baik, tapi kemudian ketika dia melirik kemakmuran orang fasik dengan rentetan kebutuhan, dia katakan aku nyaris jatuh dalam iri hati. Tapi kemudian dia bertobat. Dan dia simpulkan bahwa dia hanya memiliki satu kebutuhan. Satu keinginan. Yaitu keinginan akan Allah. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi dan di surga. Sekalipun dagingku habis lenyap. Gak punya apa-apa. Tetapi Engkau tetap Allah. Jadi khotbah yang menjawab kebutuhan adalah khotbah yang hanya berbicara tentang satu figur, yaitu Yesus. Karena figur inilah yang kemudian kita membawa jemaat lewat pemberitaan firman. Itu mereka berjumpa sehingga mereka nggak punya banyak keinginan.
Mereka hanya punya satu keinginan, satu kebutuhan, yaitu keinginan akan Yesus. Ketika kita menjadikan Yesus kebutuhan kita, satu-satunya keinginan kita, maka dari situlah kita mulai belajar melihat kata baik bukan menurut aku manusia yang terbatas. Ya, Alkitab katakan tidak ada yang baik. Tapi kata baik dari perspektif Allah. Amin. Baik menurut orang-orang yang menikmati roti dan ikan, pelipat gandaan, adalah Tuhan melakukan mujizat terus, mujizat dalam catatan Yohanes pasal 6. Mujizat. Baik menurut mereka, yaitu apa? Setelah mereka kenyang, kemudian mereka berpikir untuk membawa Yesus dengan paksa dan mengangkat menjadikan Yesus raja. Itu baik menurut mereka. Supaya apa? Kalau mereka sudah sukses mengangkat menjadikan Yesus raja, mereka akan banyak mengalami kebaikan menurut mereka, bukan menurut Yesus. Ketika mereka sukses menjadikan Yesus raja memaksa, padahal dia sudah raja tanpa diangkat pun dia sudah raja. Jadi ketika orang-orang yang menikmati roti dan ikan ini kenyang dan ingin menjadikan Yesus raja, kan ketika lapar, bos lapar, buat mujizat. Ketika sakit, bos aku sakit, sembuhkan. Ketika gak punya uang, Tuhan Yesus, tolong pundi-pundi saya, lipat gandakan uang ini. Yesus sanggup melakukan hal itu? Yesus sanggup melakukan hal itu baik menurut mereka? Sanggup. Sanggup. 5 kepul roti 2 ekor ikan sudah dilipat gandakan, makan kenyang, ada sisa 12 bakul. Sanggup. Tetapi kenapa Yesus tidak melakukan? Kalau Yesus lakukan mujizat, kalau Yesus mau diangkat oleh mereka menjadi raja, dan mereka yang mengatur Yesus, Yesus harus bergerak, bekerja seturut maunya mereka. Berarti Yesus membunuh karakter mereka. Yesus membunuh tanggung jawab mereka. Yesus membunuh mandat budaya yang seharusnya mereka miliki dan mereka kerjakan. Sebab itu Yesus tidak mau diangkat sebagai raja. Karena Yesus tahu tujuannya supaya apa? Lakukan mujizat, lapar mujizat, sakit mujizat, gak punya uang mujizat. Simplikasi semua. Yesus tidak melakukan hal itu. Karena Yesus sedang berusaha menggiring mereka. Untuk melakukan pekerjaan. Yaitu apa? Percaya. Tetapi maksud baik Yesus ini pun ditolak oleh mereka. Karena mereka mau. Ketika Yesus berbuat baik, itu bukan baik menurut versi Yesus, tetapi baik menurut versi mereka sendiri. Halo? Sampai di sini Bapak Ibu mengerti? Kan selama ini kita tahu kata baik itu hanya menurut manusia. Ya kan?
Kenapa? Karena kita belum nyambung dengan pikiran Tuhan, kehendak Tuhan. Ya kan? Baik menurut Allah dan baik menurut Petrus juga beda. Baik menurut Allah, Yesus harus segera ke Yerusalem, disiksa, dibunuh oleh tua-tua Israel. Itu baik menurut Allah. Tetapi baik menurut Petrus, Yesus gak boleh mati. Oleh sebab itu dia hadir sebagai pahlawan untuk mencegah kematian Yesus. Baik menurut Allah lewat satu korban, yaitu Kristus. Semua manusia, ya, dosa manusia, semua dosa manusia ditebus. Baik menurut Allah lewat korban Kristus, satu korban, yaitu kematian Yesus, untuk banyak orang, untuk semua orang. Untuk pengampunan dosa mulai dosa Adam sampai dosa manusia akan datang sebelum Yesus datang yang kedua kali. Luas, global, kata baik menurut versi Allah yang berhubungan dengan kematian Yesus. Tetapi menurut Yesus tidak demikian. Menurut Petrus tidak demikian. Baik menurut Petrus, Yesus gak boleh mati. Yesus harus hidup. Berarti satu korban, menurut Allah satu korban untuk keselamatan banyak orang. Maksudnya kematian Yesus. Ini baik menurut Allah. Nah, baik menurut Petrus, satu kehidupan, yaitu Yesus gak boleh mati. Untuk apa? Untuk kemakmuran hanya satu negara, satu kerajaan, yaitu Israel Raya. Baik menurut Petrus, dengan kuasa mujizat Yesus pergunakan kuasanya untuk membebaskan orang Israel dari kekaisaran jajahan orang Roma. Mungkin sudah ada dalam pikiran Petrus, nanti aku menjadi salah satu pasukan pengibar bendera, akan menarik bendera bintang Daud di bait Allah sebagai tanda Israel sudah merdeka dari jajahan pemerintah Romawi. Merdeka tanpa pertumpahan darah. Hanya dengan mujizat yang dilakukan oleh Yesus, seluruh Israel dibebaskan dari cengkraman penjajahan orang Roma. Itu baik menurut Petrus. Kenapa? Sebab kalau Yesus mati, dia gagal hidup, gagal cita-cita. Pikirannya sudah syarat dengan cita-cita. Nanti kalau Yesus sukses memerdekakan Israel dari jajahan Romawi dengan mujizat, maka zaman keemasan Israel akan kembali seperti masa Israel Raya yang dipimpin oleh Daud sebelum kerajaan itu pecah, kerajaan utara dan selatan. Jadi Petrus itu seperti tim sukses. Caleg, pilkada. Karena ikut berjuang, ikut kampanye, teriak-teriak di jalan. Oleh sebab itu yang mereka harapkan ketika dukungan mereka terhadap salah satu caleg, salah satu bupati, gubernur, wali kota. Setelah calon mereka sukses, mereka kebagian
keringat mereka nggak sia-sia. Suara mereka yang serak-serak nggak sia-sia. Ya minimal dapat proyek. Tapi ketika nggak kebagian proyek, marah, ngambek, mulai memberitakan berita bohong. Mungkin Petrus seperti itu. Jadi dianggap dia sebagai tim sukses dari Yesus yang bakal menjadi Raja Israel Raya. Jadi ketika Tuhan Yesus sukses menyatakan mujizat, jajahan Roma diusir pergi dari tanah Israel. Dia sebagai orang yang berjuang ring satu. Minimal dia ada di kabinet Yesus. Sebagai juru bicara, dia menjadi menteri koordinator informatika. Saya juga sebagai orang yang pintar bermain pedang, minimal dia jadi menteri keuangan atau menjadi menteri keamanan atau pangan. Ketika Yesus mati, tergoncang. Kenapa? Nabi Mesias kok mati? Gimana dengan masa depan saya? Dengan cita-cita saya, apa yang saya harapkan dari Mesias yang kemudian mati? Sebab itu untuk menubuhkan goncangan iman yang dialami oleh murid-murid. Pada waktu Yesus bangkit, Yesus jumpai mereka. Jumpai mereka untuk meneguhkan mereka karena ada tugas, yaitu apa? Untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Jadi kata baik bukan baik menurut manusia. Baik menurut Allah. Baik menurut Yesus untuk orang Galatia adalah apa? Diselamatkan oleh anugerah, oleh kasih karunia. Bukan oleh Taurat. Ini yang dikeluhkan oleh Yesus, oleh oleh Paulus. Awalnya mereka Yudaisme. Ketika diselamatkan oleh kasih karunia, hanya satu, Kristus. Tapi kemudian ada ajaran yang lain. Yang di dalam Galatia pasal 1. Ada Injil yang lain. Yang sesungguhnya bukan Injil, itu Injil manusia. Nah kalau Injil manusia berarti kabar baik menurut manusia. Dan kabar baik menurut manusia untuk orang Galatia adalah apa? Tidak cukup Kristus. Kristus plus Taurat. Baik dari Kristus yang disampaikan oleh Paulus untuk jemaat Galatia adalah apa? Cukup Kristus. Mereka tinggalkan Taurat. Tapi kemudian datang lagi guru-guru palsu. Gak cukup Kristus plus Taurat. Jadi ada baik menurut manusia. Yaitu yang Paulus katakan Injil yang lain yang sesungguhnya bukan Injil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini yang harus kita sampaikan di gereja. Untuk merubah pola pikir jemaat. Pemahaman jemaat yang selama ini ketika berbicara tentang kata baik, hanya baik berdasarkan pemahaman manusia. Yang terbatas pikirannya, penglihatannya terbatas. Baik yang dikendalikan oleh kesulitan keuangan, baik yang dikendalikan oleh krisis kesehatan keuangan, baik yang dikendalikan oleh berbagai persoalan yang muaranya ujungnya harus segera dijawab jalan keluar. Tidak mau melihat kata baik itu dari sudut pandang Allah. Jadi kalau hari ini ada doa-doa yang belum dijawab, itu artinya apa? Allah sedang menyatakan kebaikannya menurut dia, bukan menurut manusia. Nah disinilah kita harus melihat dan menerima
baik menurut Allah. Ketika Ia mendidik kita, menghajar kita, mendisiplinkan, melatih kita dengan berbagai persoalan hidup, supaya mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan kebaikan di sini bukan yang sakit sembuh, yang mandul punya anak, yang belum punya pacar kemudian menjadi suami istri, yang mengalami kesulitan keuangan langsung pemulihan ekonomi keuangan, dagang sepi jadi rame, ruko satu jadi dua, dulu jalan kaki sekarang naik motor, bosan naik motor minta naik mobil. Itu bukan baik menurut Allah. Baik menurut Allah adalah lewat berbagai persoalan hidup, ada kalanya Dia tetap membiarkan kita menghadapi kesulitan hidup. Supaya apa? Lewat berbagai persoalan hidup, Dia mau bersinergi dengan kita dan kita bersinergi dengan Dia untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Jadi ketika kita menghadapi persoalan hidup, kita harus melihat baik menurut Allah. Yaitu apa? Orang yang dapat melihat setiap kesulitan hidup di mana Allah sedang mendatangkan kebaikan, dia akan mengasihi. Bagi orang yang mengasihi, dia akan mendatangkan kebaikan. Itu apa? Segambar dengan Kristus. Jadi baik menurut Allah adalah Allah sedang bekerja, sedang berkarya untuk memulihkan gambarnya di dalam diri kita. Untuk menyelamatkan karakter kita yang rusak. Karena Allah lebih tertarik menyelamatkan karaktermu daripada kariermu. Allah lebih tertarik menyelamatkan kesehatan karaktermu daripada kesehatan fisikmu. Allah lebih tertarik untuk menyembuhkan hatimu, batinmu yang terluka daripada fisik. Dan ada kalanya Tuhan tetap membiarkan seseorang itu sakit, bahkan sampai mati. Kemudian kita mulai ngomong, oh itu yang mati itu nggak punya iman, itu ada kutuk, ada setan, itu ada iblis. Mulai ngomong lagi, oh itu pendeta itu nggak sakti, doanya nggak sakti. Dia berdoa, saya nggak sembuh-sembuh. Oh jangan begitu bro, sis. Jangan begitu. Baik menurutmu apa? Sembuh kan? Baik menurut Allah, belum tentu kesembuhan fisik. Tapi kesembuhan hati, kesembuhan batin. Amin. Jadi kita harus belajar melihat Injil itu dari sudut pandang Allah, dari perspektif Allah, bukan dari sudut pandang manusia yang terbatas. Amin. Alkitab katakan tidak ada yang baik. Sudah jelas tidak ada yang baik, tapi manusia menginginkan yang baik menurut pemahaman dia, pandangan dia. Justru manusia yang tidak baik harus menerima kebaikan Allah. Kata baik menurut Allah, bukan menurut manusia. Baik menurut orang berdosa adalah apa? Apa baik menurut orang berdosa? Korupsi, tidak apa-apa. Atau dia korupsi untuk kebutuhan makan minum dia. Dan lebih luar biasa, dia itu ingin bantu pekerjaan Tuhan tapi gak punya uang. Makanya korupsi. Korupsi gak apa-apa. Gak apa-apa korupsi. Yang penting dipakai untuk kebutuhan. Kebutuhan makan minum. Yang penting rumah tanggamu, kebutuhan rumah tanggamu teratasi. Itu kan baik menurut orang berdosa kan. Berbuat dosa untuk kebaikan.
Tidak ada berbuat dosa untuk kebaikan. Berbuat dosa selalu mendatangkan kerusakan. Itu berbuat dosa untuk kebaikan. Korupsi, judi, untuk apa? Untuk kebaikan. Apa itu kebaikan menurut dia? Supaya anak bisa sekolah, supaya bisa makan, supaya bisa minum, bisa pemilik baru, punya rumah baru, bisa memiliki pakaian-pakaian yang branded, yang berharga, bermerek. Tidak ada dosa menghasilkan kebaikan. Dosa tetap menghasilkan dosa. Jadi sekalipun hari ini Anda korupsi, tapi untuk berbuat baik, tujuannya supaya bisa tolong orang, tetap juga nggak benar. Dosa tidak akan menghasilkan kebaikan. Dosa selalu beranak cucu kejahatan. Nah, disinilah kita harus belajar melihat kata baik itu dari perspektif Allah. Amin. Jadi ada kalanya Allah membiarkan kita, ya seakan-akan dia nggak tolong. Kita berdoa, berpuasa, seakan-akan dia nggak tolong, nggak jawab. Sakit kita bukan tambah sembuh, malah tambah parah. Ada juga yang menuju ke mati. Saya hadapi perawatan kesehatan istri saya. Doa itu sudah nggak kenal waktu. Pagi, siang, subuh, pada waktu bunyi beduk orang buka puasa, saya sudah bangun berdoa. Saya minta kesembuhan. Tapi apakah Tuhan sembuhkan? Tidak. Tidak. Saya kecewa? Nggak kecewa. Bahkan ketika istriku mau dipanggil Tuhan, tangan sendiri ini yang angkat tangan dan serahkan. Saya katakan, Ma, kalau mau pulang. Saya dan anak-anak mengasihi kamu. Tapi ada yang lebih mengasihi kamu. Itu Yesus pemilik hidup. Pulang aja. Pulang. Kemudian kesembuhan yang Tuhan buat selama istriku sakit. Apa? Kesembuhan karakter. Kesembuhan batin. Dan itu terlihat dari semangat dia untuk berdoa. Semangat dia untuk berobat. Itu terlihat selama proses perawatan. Dia tetap bersemangat berdoa. Sekalipun Tuhan panggil dia. Tetapi Tuhan selamatkan. Baik menurut Tuhan. Tuhan tidak menyembuhkan istriku. Dibiarkan dia mati. Tapi baik menurut Tuhan. Yaitu apa? Tuhan selamatkan kesetiaannya. Tuhan selamatkan ketaatan. Tuhan selamatkan karakter. Dan sampai akhir hidupnya, dia tetap setia. Ini yang disebut apa? Setia sampai mati. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa melihat kata baik itu menurut Allah? Manusia kan tidak ada yang baik. Dari orang berdosa, dosa tidak akan menghasilkan kebaikan. Tapi dasar tipuan iblis, dia membuat kita itu baik. Oh, kamu baik, gak perlu bertobat. Supaya kita bisa menerima kata baik menurut pandangan Allah. Kita harus menerima Allah. Menerima Allah. Kita perlu kebaikan Allah, bukan kebaikan manusia. Gak ada manusia yang baik, semuanya sudah jatuh dalam dosa. Iblis aja yang tipu kita. Yang merasa diri baik, merasa diri benar. Ya kan? Padahal benang merahnya jelas. Dari ketidaktaatan Adam yang pertama, semua orang-orang berdosa. Tapi iblis tipu kita. Oh, kamu baik, bro. Kamu benar. Nah, sekarang kita harus belajar menerima kata baik menurut Allah. Berarti kita orang berdosa butuh kebaikan Allah. Butuh kebaikan Allah.
kabar baik, butuh kabar baik menurut versi Allah. Kabar baik untuk kita orang berdosa. Ketika kita pergunakan firman Tuhan itu sebagai cermin, sehingga kita dapat melihat betapa rusaknya wajah batinia kita. Injil itu kabar baik. Dan dia akan menjadi kabar baik bagi orang berdosa ketika kita memakai Injil yang adalah kabar baik sebagai cermin untuk melihat betapa rusaknya hidupku, betapa kotornya wajah batinnya. Oleh sebab itu aku butuh kebaikan, kebaikan Allah, bukan kebaikan menurut versi dunia. Amin. Tuhan berkati.